berperan dalam hari ini sebagai pembawa acara juga sebagai pengisi materinya. Nah, kita buka pertemuan kita kali ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan memperkaya pengalaman kita. Sebelum acara ini mulai, saya akan menyebutkan semua acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang tadi sudah kita lakukan. Yang kedua adalah sambutan dari teman-teman kepala sekolah, kepala sekolah dan PD. Dan yang ketiga nanti adalah pemaparan tentang budaya positif sekolah yang saya pahami. Dan yang terakhir nanti adalah umpan balik dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua. Mungkin ada hal yang tercerahkan setelah mendapatkan materi. Kemudian yang terakhir nanti adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan sambutan dari Bapak Kepala Selam 1 Kedua ini pada Bapak Solan PD. Solan dan PD, saya persilakan. Ada yang bawa casan kecil? Ada. Casan kecil. Ada laki ya? Diam saya. Saya Pak. Oh. Maafkan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati calon guru penggerak CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kedungwaringin dan Bapak Ibu peserta pembahasan budaya positif sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini ya CGP Angkatan 10 ya melaksanakan tugas untuk pembahasan budaya positif sekolah ya di sekolah kita SMA Negeri 1 Kedungwaringin. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung, memotivasi ya CGP ya untuk keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya ya dan menyelesaikan tugasnya ya. Pihak sekolah juga mendukung atau memfasilitasi memberi fasilitas sarana-prasarana untuk digunakan menyelesaikan tugas CGP ya Angkatan 10 bulan ini dan memberi peluang tentunya memberi peluang atau memberi ruang waktu lah. Nanti akan di ke depan pasti kita akan memberi ruang waktu ya menyesuaikan dengan KBM nanti ke depan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya sampai November atau Desember. Dan CGP itu kan intinya adalah perubahan-perubahan di proses pembelajaran ya yang berpihak pada murid, nah pada peserta didik. Nah ini berarti kita juga harus bisa memotivasi diri agar pembelajaran kita mengalami peningkatan dalam KBM yang berpihak pada murid ya. Jadi regulasi sekarang ya Kemendikbud ada program CGP calon guru penggerak. Nah ini adalah peluang kita, kesempatan kita untuk meningkatkan kompetensi gitu dan karir gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan saya mah nggak mau jadi kepala sekolah, saya mah nggak mau jadi pengawas, bukan ke situ. Yang penting mah sekarang mah niatnya kita ingin meningkatkan kompetensi ngajar ya gitu. Jadi kalau ke depan lain masalah ya. Jadi kita sekarang bagaimana supaya bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam mengajar di kelas. Nah itu salah satunya kita punya peluang dikasih kesempatan Kemendikbud yaitu dengan program guru penggerak. Silakan yang muda-muda. Kalau Bapak dilihat di PKB di
tidak bisa, karena mau pensiun berapa tahun lagi. Kalau bapak ibu kan pasti di situ di SIM PKB-nya bisa, kalau bapak sih nggak bisa, emang nggak bisa di sini. Nah itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak salah satu peneliti Bapak Sekali DPD. Memang Bapak sekolah kita ini memang sangat mendukung sekali untuk hal-hal seperti guru penggerak dan lain-lain. Yang teringat dulu saya pernah izin nggak boleh sama kepala sekolah yang sebelumnya buat apa ngapain seperti itu. Nah, ada juga beberapa sebenarnya dalam masalah. Baik, Bapak Ibu, saya mulai Pemberian informasi tentang budaya positif sekolah. apa Pak? Kedengeran nggak kalau Nggak apa-apa, Bu. saya? Nggak usah ini gimana. Apa aja sih yang membuat definisi budaya positif sekolah itu apa sih? Definisi budaya positif apa gitu? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Sebelumnya kami sudah membahas tentang visi guru penggerak, visi sekolah. Itu kan ada penanaman karakter profil pelajar Pancasila. Nah, definisi budaya positif ini itu nanti ketika profil pelajar Pancasila itu sudah ditanamkan di dalam satu sekolah dan sudah menjadi sebuah ciri khas dari sebuah komunitas atau sekolah kita, maka akan tercipta dengan sendirinya budaya positif itu. Gitu. Budaya positif itu terbentuk dari apa? Ini ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, terus keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga repetisi. Jadi untuk membentuk suatu budaya positif, kita tuh harus memahami semua hal-hal ini, kelima hal ini, supaya kita bisa yakin untuk membentuk suatu budaya yang positif. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita dengar kata disiplin, kita tuh pasti teringatnya dengan apa? Kalau dengan disiplin, coba. Ada pikiran siswa. Ada apa? Kehadiran. Kehadiran. Ada apa? Waktu. Ada apa? Ada apa yang kita ingin disiplin itu ada apa? Biasanya ada apa? Ada peraturan, ya kan? Karena disiplin itu diukur dari apa sih? Dari taatnya kita sama peraturan gitu. Biasanya begitu. Nah, sekarang yang namanya disiplin positif itu ini definisinya adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Jadi kalau biasanya kita kan disiplin itu karena pengaruh dari luar. Karena saya nggak mau diomelin, ntar saya nggak mau dapat poin, ntar saya nilainya kecil kalau saya nggak disiplin itu. Nah, dengan disiplin, tapi kalau disiplin positif itu masuknya udah ke dalam ranah internal, bukan eksternal lagi. Di dalam diri saya pakai helm karena saya sayang sama kepala saya. Kayak begini nih contohnya, saya datang pagi bukan karena pengen dapat ini, tapi karena memang saya harus datang pagi gitu. Memang kepala sekolah juga memberikan teladan, saya datang pagi walaupun rumah saya jauh, nggak ada alasan. Saya datang pagi karena memang ini kewajiban saya datang pagi, bukan karena saya harus datang pagi supaya saya dapat promosi jadi guru teladan gitu kan. Terus atau nanti saya bakal dapat nilai bagus nih di depan kepala sekolah, nggak begitu. Tapi dalam diri kita, internal kita tuh kita sudah punya. Kemudian apa itu kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi anak itu sudah tahu ini tuh nggak benar, ini tuh benar gitu. Sudah paham dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya jujur, misalnya nilai kebajikan jujur ya.
ada jujur, ada setia, ada adil, ada bijaksana, ada toleransi, ada peduli gitu. Jadi kalau sudah terbentuk itu disiplin positifnya dengan dasar nilai kebajikan ini, nggak ada tuh namanya selingkuh. Mungkin gitu ya, dalam rumah tangga nggak akan ada yang selingkuh. Atau nggak ada tuh anak yang nyontek gitu kan, karena dia sudah ada dalam dirinya sendiri, internal dalam dirinya tuh udah ada nilai kebajikan, bahwa sebenarnya fitrahnya manusia itu kan, fitrahnya manusia itu udah tahu, udah paham kalau ulangan nggak boleh nyontek. Tapi karena tidak ada dalam internalnya itu rasa malu, yang penting kan nggak ketahuan. Jadilah kemudian ada yang nyontek. Kemudian dari perselingkuhan mungkin orang tahu kita tuh harus setia gitu pada apa yang kita pilih, harus setia. Tapi kalau kemudian ada unsur dari eksternalnya, yang penting nggak ketahuan, aman, damai, si dosa. Jadilah tidak setia dipilihnya. Peduli, empati, peduli. Kita lihat orang-orang sekarang kalau di jalan kecelakaan, bukan ditolongin duluan, tapi ambil HP terus di videoin gitu. Kalau saja gitu di dalam dirinya udah ada unsur internal peduli, nggak akan terjadi hal yang seperti itu. Ada adil itu kan pas sesuai dengan kebutuhannya, bukan sama rata gitu kan ya. Kita lihat sekarang mungkin ada BLT gitu yang harusnya dia nerima, butuh sekali gitu kan, tapi ternyata tidak dapat. Tapi orang yang sebenarnya kelihatan yang gak butuh dia dapat. Harusnya itu tidak terjadi kalau nilai kebajikan ini kita laksanakan. Ini ada toleransi, ada bijaksana, kesini bijak situ. Jadi ya, ini beberapa nilai kebajikan. Mungkin ada lagi yang lain dari teman-teman yang nanti bakal ketemu gitu untuk ini sebenarnya ada nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu fitrahnya tuh udah ada dalam diri kita, dalam manusia. Itu hati nurani. Hati nurani kalau kita berbohong pasti mengingatkan untuk jangan berbohong. Gitu. Tuh, kita next ke keyakinan kelas. Tadi kan ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Sekarang keyakinan kelas. Unsur yang kedua untuk membentuk budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi beda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Misalnya, jangan makan di kelas. Ada kata-kata jangan, itu nggak boleh keyakinan kelas. Makanlah di luar kelas, misalnya seperti itu. Itu kan bebas biasanya. Jangan datang terlambat. Gitu. Kalau keyakinan kelasnya apa berarti? Datanglah tepat waktu. Jadi ada bahasa, ada kalimat yang positif di dalam keyakinan kelas. Dan nggak perlu banyak-banyak, mendadak gitu ada berapa peraturan biasanya banyak gitu. Kalau keyakinan kelas nggak perlu banyak-banyak karena dia sifatnya universal. Misalnya kalau dia berkata kasar, jangan berkata kasar. Nah, keyakinan kelasnya adalah apa? Menghormati orang lain. Nah, dalam menghormati orang lain itu ada tidak mengambil barang orang, tidak berkata kasar, tidak berbohong, dan yang lainnya seperti itu. Ya, keyakinan kelas ini harus dapat diterapkan di kelas kita. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu, nggak terlalu ideal banget, tapi nggak bisa diterapkan di sekolah, di kelasnya. Nah, ini ada langkah-langkahnya buat keyakinan kelas, ada 4 langkahnya. Yang pertama, menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas bersama murid. Jadi, biasanya kemarin saya sudah melakukan di kelas 11 MIPA 5.
Langkah pertama tuh kita ajak siswa, kelas kita mau ada peraturan apa aja. Kita mau ada peraturan apa nih gitu. Terus saya kasih mereka sticky note satu-satu. Mereka tulis maunya apa. Peraturan dulu. Kita buat dulu peraturan. Karena kalau peraturan itu lebih mudah, karena kita sudah terbiasa. Setelah ada peraturan, nanti peraturannya itu kemarin ada banyak ya. Tidak berisik, jangan berisik, jangan buang sampah sembarangan, jangan main HP, jangan menyalakan HP dengan suara keras, dan banyak gitu anak-anak ini. Nah, kita minta mereka membuat peraturan-peraturan di dalam kelas itu yang maunya mereka. Kemudian mungkin ada yang sama kan? Jadi kita kelompokkan masing-masing nanti. Kemudian kita ubah peraturannya yang dibuat dengan kalimat positif. Yang tadi kan jangan makan di kelas, gitu. Ada kata-kata jangan itu tidak positif. Kita buat dengan jangan datang terlambat. Kita buat menjadi datang tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan dan lainnya. Terus yang ketiga, menyarikan peraturan tersebut menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Setelah itu disarikan lagi kayak tadi, menghormati orang lain. Poin-poin dari tidak menyalakan HP sembarangan. Itu kan dia poinnya adalah menghormati orang lain. Tidak bicara keras, tidak membuli, tidak menghina gitu kan. Itu kan disarikan lagi menjadi satu keyakinan kelas, yaitu tentang menghormati orang lain. Jadi dalam satu keyakinan kelas itu ada bentuk-bentuk perilaku yang memang kita sarikan dari perilaku yang tidak boleh. Kemudian setelah itu kita sosialisasikan dengan membuat poster keyakinan kelas untuk ditempel di kelas. Jadi anak yang ini tuh tahu keyakinan kelas saya adalah ini, keyakinan saya adalah itu. Baik, kita next ya. Yang ketiga adalah untuk membentuk budaya positif, kita harus paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini umum. Anak yang berbuat masalah biasanya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Ini yang harus kita gali. Makanya sebenarnya saya pengen ada guru dia ya, ada guru BP. Jadi harus kita gali itu kebutuhan dasar mereka itu apa gitu, yang tidak terpenuhi. Nah, kalau kita sudah tahu, kita berusaha untuk penuhi, dan insya Allah masalah itu akan selesai dengan sendirinya, gitu ya. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan. Yang kelima adalah kebebasan. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti kayak kita makan, minum. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, gitu. Itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Sandang, papan, pangan. Sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan yang pertama. Itu urgent ya, bertahan hidup. Kayak udara dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, biasanya ini yang paling sering menjadi dasar anak-anak bermasalah. Mereka kurang cinta dan kasih sayang. Termasuk perhatian ya di dalamnya situ. Perhatian dari siapa? Dari orang tua, dari teman, merasa diterima di kelasnya gitu kan. Itu yang membuat anak-anak menjadi mencari perhatian, menjadi nakal gitu kan kalau bahasa kitanya. Nah, ini cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kesenangan. Apa sih kesenangan? Kesenangan itu kayak kita menjalankan hobi. Kayak bapak kepala sekolah kan, kalau coba aja kesenangannya bulu tangkis di nggak boleh ya, gitu kan. Apa yang dirasa? Ada yang kurang. Maunya apa? Marah, timbul emosi karena ada kesenangan, ada kebutuhan dasar kesenangan yang tidak terpenuhi. Atau mungkin kita biasa nongkrong sama teman kita, kemudian kita dilarang untuk ketemu sama teman kita akan ada merasa emosi kan, marah-marah.
kalau kata Aderai itu cara membunuh orang itu gampang. Cara membunuh orang itu yang pertama kan ada orang tuh dikasih makan gula mulu manis biar dia kena diabetes harapannya, terus dia meninggal gitu kan. Tapi ternyata enggak, kalau dikasih manis, minum manis, makan manis, ternyata walaupun kena diabetes umurnya tetap panjang gitu ya. Terus kemudian orang tuh dikasih beban yang berat gitu kan, kerjaan, stres, tidak ini biar dia sakit atau biar umurnya pendek. Tapi begitu dilakukan hal itu, orangnya nggak kenapa-napa. Tapi begitu dilarang untuk ketemu dengan temennya, dilarang untuk nongkrong sama temennya, umurnya pendek. Karena dia stres, emosi dan lain-lain. Dan itu kebutuhan dasar kesenangan itu yang dihilangkan membuat kita senang. Itu masalah hobi nih biasanya. Kayak olahraga, membaca, ke mall ya Boji. Iya. Cuci mata gitu ya, Munopi cuci mata ya. Nggak apa-apa, itu manusiawi karena orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu apa? Penguasaan itu ini lebih ke kita sebagai guru ya. Kita pernah nggak nemuin anak kalau pelajaran saya yang matematika itu tuh dia males-malesan, dia tuh nggak bersemangat, atau dia rusuh, atau dia tidur, atau dia nggak. Itu karena penguasaan dia terhadap mata pelajaran kita, dia tidak menguasai. Akhirnya dia bolos, akhirnya dia tidur, akhirnya dia ini gitu. Nah itu penguasaan itu, atau penguasaan kepada teman. Dia suka pengen jadi ini, dia suka ngebully, dia suka ngejek temennya, dia suka ngata-ngatain temennya. Nah itu kebutuhan tentang penguasaan yang tidak terpenuhi. Yang terakhir adalah kebebasan, bebasnya untuk milih apa yang kita mau dalam hidup ini gitu. Bebas memilih pasangan. Coba makanya kita dengar, kalau kita ini udah dewasa semua, kita dengar kalau ada yang dijodohin rasanya nggak bahagia gitu kan, karena kebutuhan dasarnya bebas untuk memilih itu tidak terpenuhi gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi semuanya supaya hidup kita bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Jadi makanya coba dikoreksi nih, kalau hari ini saya nggak bahagia, saya apa ya kebutuhan dasarnya? Iya, masalahnya di mana ya? Kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi? Begitupun dengan anak ya, dengan peserta didik. Kita harus paham ketika mereka rusuh, kita coba dalami. Mungkin ada yang hilang kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, begitu. Kemudian ada yang namanya next 5 posisi kontrol. Tadi 5 kebutuhan dasar, sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini tentang guru. Kita harus tahu tentang 5 posisi kontrol ini. Ada 5 posisi kontrol. Kontrol apa? Mengontrol siswa ya, dalam hal mengontrol siswa, menegur mereka gitu, mengontrol pembelajaran gitu. Itu yang pertama adalah penghukum. Dan kita semua ini seringnya menjadi penghukum. Misalnya ada anak telat, kamu mah telat mulu gitu saya. Ini gitu dia, kamu mah telat mulu, ayo sana lari gitu. Kita menghukum gitu. Dan kita sering banget kayak gitu kan ya, sebagai guru tuh sering banget gitu. Atau ada anak nggak ngumpulin tugas, astagfirullahaladzim nih majikan nanti, kamu lagi kalau ngumpulin tugas. Kita sering banget seperti itu gitu. Itu posisi penghukum. Ada hal posisi penghukum itu menghabiskan energi kita kan, kita marah, terus nggak nyampe ke anak juga gitu loh perubahannya mereka. Ntar kita akan lihat perbedaannya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Buat merasa bersalah tuh ngomongnya mendayu-dayu. Ini biasanya udah capek, ngomong udah capek. Biasanya
Allah, ibu kurang apa sih sama kamu? Nah itu posisi pembuat merasa bersalah. Ibu kurang apa sih selama ini sama kamu? Kamu masih begini juga, nggak berubah-berubah. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak bosan? Kamu nggak kasihan apa sama ibu? Nah, saya. Itu membuat merasa bersalah. Padahal juga anak cuma saat itu doang gitu ya. Iya bu, maaf gitu doang. Nah. Jadi posisi pengomong dan membuat merasa bersalah itu tidak direkomendasikan sebagai seorang guru ya, untuk membentuk budaya positif. Jadi untuk membentuk budaya positif itu jangan jadi penghukum dan jangan membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman itu biasa sekali. Kamu kenapa sih telat mulu? Udah sama juga duduk sana gitu, nah gitu, seperti itu. Itu posisi teman. Tapi kayaknya kalau posisi teman itu nggak akan dihormatin juga sama siswa. Iya, pada curhat jadinya. Terus juga tidak membentuk disiplin mereka untuk semua guru. Dia ini tuh sama ibu itu doang, atau sama bapak itu doang gitu. Rasa nyaman. Iya, rasa nyaman dengan salah satu. Kalau tidak dengan bapak itu belajarnya atau tidak dengan ibu itu belajarnya, malas-malasan. Karena dia hanya pengen dilihat oleh ibu itu, karena dia sebagai temannya. Kayak juga mungkin sebagai teman kita jangan terlalu teman banget ya, gitu ya, tarik ulur lah. Ada saatnya kita jadi temannya mereka, ada saatnya kita jangan ini. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini karena berdasarkan peraturan biasanya. Peraturan nomor berapa tuh ya? Biasanya seperti itu. Dan itu saya banget. Saya bikin kesepakatan kelas dengan coba buka peraturan nomor berapa posisi pemantau selama ini gitu. Coba misalnya pakai telat, datangnya telat. Jam berapa ini? Jam berapa biasanya gitu kalau pemantau? Jam berapa ini? Kita sekolah itu mulainya jam berapa? Peraturan sekolah itu apa? Gitu. Itu posisi pemantau seperti itu. Yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer. Karena biasanya manajer itu ngatur. Kita tidak menyalahkan siswa, juga tidak membenarkan. Posisi kita biasanya datar, terus kita tanya dulu. Biasanya kita tanya, kamu telat kenapa? Kamu telat kenapa? Ini bu, ini alasannya kan gitu. Kamu tahu nggak sekolah masuk jam berapa? Ditanya baik. Posisi yang paling ideal adalah manajer. Begitupun kita kalau di kelas sini, kenapa sih ribut? Kamu kenapa ribut? Gitu. Tapi kita kayaknya nggak bisa. Yang ideal adalah posisi sebagai manajer. Sesulit apapun, kalau kita ingin membentuk suatu budaya positif di dalam sekolah kita dan bisa berkontribusi untuk membentuk itu, kita perlahan-lahan harus mulai merubah. Apalagi kita udah tahu nih, wah saya nggak mau jadi penghukum lagi deh, atau saya nggak mau jadi pembuat merasa bersalah gitu kan. Kita coba berusaha berubah menjadi perlahan-lahan akan menjadi posisi manajer. Kita mulai dari turun ke sini ke pemantau, terus baru kemudian bisa kita ke manajer. Tidak instan, tetapi kalau kita coba terus-menerus, insya Allah akan tercapai. Mungkin dalam waktu lama gitu, tapi nggak masalah. Kan kalau kata Rasulullah, orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Jadi kita mulailah terus mencoba, progresnya sedikit gitu. Ya kita bareng-bareng sama-sama. Saya juga begitu ada bahasan ini, kita semuanya ngaku, wah kita ada di posisi mana Bapak Ibu gitu, 1 dan 2 gitu, menghukum dan membuat merasa bersalah. Dan hampir semua begitu. Jarang yang ada sebagai manajer, dan itu ideal banget sama kalau jadi manajer. Nah yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi.
Untuk membentuk budaya positif, itu kita juga harus paham tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Ada hukuman, karena kita tadi penghukum, kan ada hukuman ya. Hukuman itu identitas gagal. Ini identitas gagal. Kalau hukuman itu udah gagal aja deh. Apa yang mau kita mau sama mereka udah gagal aja. Di sini itu dibilang itu gagal. Kalau kita mau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kita ngomelin, kita suruh ngumpulin sampah, kita suruh lari gitu kan. Itu kan sesuatu yang menyakitkan karena dia nggak mau itu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau muridnya berontak semua, ya nggak akan berjalan gitu. Sistem di sekolah ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi dia itu baiknya itu kalau di sekolahnya doang, karena takut sama Bu Yudi, takut sama Pak Kepala Sekolah. Tapi keluar dari ini, premannya, kan? Terus peraturannya adalah kamu harus gitu ya. Murid atau anak membenci peraturan. Jangankan murid, kita juga kan. Kita kalau diatur-atur juga atur mulu nih gitu kan. Aturannya ini negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ada kata-kata awas gitu, selalu kayak gitu. Pokoknya kalau hukuman itu pasti ada kata-kata itu. Terus modenya paksaan, mendorong menyalahkan diri dan konsep diri buruk. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dengan hukuman, itu udah pasti gagal. Dipastikan itu gagal. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang tadi kita cerita ya Bu ya. Karena orang tua kita galak banget. Terus kita udah gitu, kita sembunyiin tuh biar kita nggak diomelin gitu ya. Gitu. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nanti dia akan berdampak lagi sama yang lain. Bu, kok saya doang yang dihukum? Tapi enggak Bu, gitu. Akan ada bahannya seperti itu. Nampak pada murid parah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Karena dia malu mendapatkan hukuman. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi ininya tuh tiba-tiba gitu, tidak direncanakan. Kayak misalnya pungutin sampah, itu kan tiba-tiba. Lari lapangan, itu kan tiba-tiba. Gitu. Dibuat oleh guru. Jadi guru yang menentukan hukumannya. Terus menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Itu tuh kita menghukum tuh. Nyindir mulu, kamu lagi bosan nih melihatnya. Besok lagi kamu begini lagi ya, besok ya. Biar bersih di lapangan. Seperti itu. Itu kita banget itu dah, pokoknya semuanya. Nah sekarang kita pengen sukses kan anak-anak kita gitu kan. Ada konsekuensi, ada restitusi. Ini insya Allah identitas yang sukses. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalnya datang terlambat. Konsekuensinya apa? Dia tahu konsekuensinya apa. Datang terlambat berarti tidak dianggap hadir, misalnya seperti itu. Dia tahu konsekuensinya gitu. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Saat itu doang. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini untuk yang konsekuensi ya. Saya ada anak memecahkan sesuatu, konsekuensinya apa? Dia ganti, gitu kan? Kita tahu itu konsekuensi. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ini kata-katanya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini udah muncul internal ya. Di dalam dirinya. Motivasi internal. Jadi tanpa ini, walaupun dia disupervisi terus-menerus oleh gurunya, tapi itu akan muncul. Akhirnya lama-lama
motivasi internalnya. Ininya bahasa raut wajah dan bahasa netral. Lakukan apa yang saya katakan. Stimulus responnya mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Ini kalau konsekuensi. Yang paling ideal untuk menentukan satu disiplin adalah restitusi. Karena apa? Oh ya, di sini ada. Murid atau anak belajar taat peraturan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penahanan, sudah diketahui dan masuk akal. Dibuat oleh guru dan murid atau anak. Karena ini konsekuensi itu adalah peraturan. Jadi yang peraturan yang kita tertempel yang di OSIS buat, kesiswaan buat, itu seharusnya ada jika melanggar akan begini, gitu. Ada konsekuensinya. Jadi dia udah paham. Misalnya gini, 5 kali terlambat akan dipanggil orang tua, atau 5 kali terlambat akan mempengaruhi penilaian. Dia tahu konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah imbas dari dia melanggar suatu peraturan. Dibuat oleh guru dan murid atau anak, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Ini konsekuensinya. Kalau restitusi, ini yang paling ideal. Tapi seperti tadi yang saya bilang, kalau di posisi 5 posisi kontrol itu manajer yang paling ideal. Nah, restitusi itu adalah perlakuannya gitu, dari manajer itu. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Karena anak memilih sendiri nanti di restitusi. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kata-katanya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Auranya positif, kata-katanya positif. Itu kalau restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Teori kontrolnya mendorong disiplin positif, konsep dari diri kuat. Kemudian murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, nanti kita akan membimbing dia untuk, kamu tahu kesalahannya apa? Menurut kamu pemecahan masalahnya apa? Gitu. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid atau anak, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Ini perbedaannya ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba kita bandingkan. Yang mana yang paling sering kita lakukan? Tentu saja adalah hukuman. Karena kita kontrolnya masih penghukum tadi ya, kontrolnya. Nah itu. Jadi coba dengan ini nanti akan saya share materinya. Coba kita perlahan-lahan kita berubah ya, berubah dari hukuman ke konsekuensi dulu, baru nanti ke restitusi gitu ya. Kita lanjut nih, ini adalah 3 langkah segitiga restitusi. Kok jelek banget sih? Baca nggak? Baca. Ada 3 langkah, ini segitiga restitusi. 3 langkahnya yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Pertama menstabilkan identitas dari sini, stabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menstabilkan identitas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ini menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini jelek banget ya. Padahal di sini jelas. Ya, ini 3 langkah segitiga restitusi. Jadi kalau kita mau berubah, kita sebenarnya harus sering-sering mengatur, sering-sering latihan. Saya udah melakukan itu. Aksi nyata penerapan segitiga restitusi, suruh di videoin tugasnya. Jadi kita lihat ya, coba. Nih ada.
Ya, mantap. IPA 5. Itu harusnya ada suaranya. Itu dicolokin bola teh. Nggak ada. Salah. Ini kecil. Hah? Ada ya? Bisa diceritakan videonya ada. Berdasarkan catatan kamu sudah berapa baca? Boleh dipanggil. Nah, menurut kamu sering membolos jam pelajaran matematika itu sungguh salah bukan sih? Kan namanya aksi nyata. Nyata dibuat ya. Dan kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Dan kita cari solusinya ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama kamu. Membolos jam pelajaran matematika itu pasti ada alasan. Kenapa sih kamu membolos jam pelajaran matematika? Alasannya karena saya tidak tidur, saya jadi tidak jelas saya Nah, kamu tahu tidak jadwal kelas yang sudah kita sepakati bersama? tahu. Ya, oke, kalau itu menurut kamu ya, bolos jam pelajaran matematika itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan? Disiplin dan tanggung jawab. Oke, nah kalau gitu menurut kamu lagi nih ya, sikap disiplin dan bertanggung jawab itu penting nggak buat kamu? Penting untuk membuat saya bisa mengambil waktu dan mengerjakan tugas saya tepat waktu. Ya, betul sekali. Menghargai waktu itu sampai dengan menghargai orang seperti kita, sehingga pekerjaan Bisa nggak kayak gini? buku, ya ada sih beberapa tugas yang tidak kamu kerjakan ya. Dan selain itu juga melatih kepedulian kita terhadap sesama. Iya Bu, saya biasa sering pelajaran matematika. Saya mohon maaf karena saya Sikap yang sangat berbeda Nah, sekarang menurutmu apa yang harus kamu lakukan nih agar kamu tidak membolos lagi jam pelajaran matematika dan kamu juga bisa mengejar ketertinggalanmu mengumpulkan tugas-tugas dan dapat tugas-tugas. mungkin saya akan lebih fokus belajar dan mempercayai diri dengan cara pada teman atau guru. Jika tidak atau belum mungkin pelajaran matematika, kalau perlu saya akan meminta tambahan sehingga akan bisa membantu yang tinggal dan juga menjadi tidak melanggar. Jadi kamu sudah melakukan sebelumnya ya dan itu juga akan bekerjasama dengan komunitas kamu maka kamu tidak membolos lagi jam pelajaran matematika ya. Itu sekarang akan kamu kembali. Sama saya Bu Yudia. Mungkin dia bisa nggak? Atau guru pelajaran ya? Maksudnya seperti Terima kasih ini. banyak Ibu Guru. Saya
Udah dicium. Udah gemes. Udah gedek juga. Ditaruh nggak bisa. Wah, terlalu pendeknya. Ini kasus 2. Ulangi lagi. Adi tidak bisa merokok di toilet sekolah. Siapa pemerannya ini? Si Adi. Adi 55. Oh, si Aldi. Temannya. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan ini. Jadi kita lihat nih tadi dari segi dengan restitusi seperti ini, berarti yang menemukan solusi adalah anaknya sendiri. Kita tinggal bertanya, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu Bu, apa menurut kamu yang sudah kamu langgar ini? Terus habis ini kamu ngapain gitu? Kita giring dia untuk menemukan solusi sendiri. Nah, itu restitusi. Karena dia yang menemukan solusi sendiri, maka diharapkan akan lebih lama, lebih paham dan akan lebih tetap gitu, mengendap di dalam dirinya. Oh ya, ini kan solusinya dari saya, seperti itu. Jadi ini sama, kata-katanya masih sama karena memang harus 2 kasus. Betul sekali. Jadi bahasanya tuh memang harus datar dan sangat baku. Ini ada skenarionya, memang harus ditulis dulu skenarionya, kemudian sesuai enggak gitu dengan bahasanya, kata-katanya, untuk diterapkan menjadi posisi manajer. Ini adalah posisi manajer ya. Terima kasih Bu Guru, saya sangat senang sekali untuk menemukan solusi dan kesalahan saya, yaitu merokok di toilet sekolah. Saya berjanji untuk tidak merokok lagi di sekolah dan akan mengurangi ketergantungan saya pada rokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya ngerokok lagi. Nah, ini yang selanjutnya adalah aksi nyata pembuatan keyakinan kelas. Saya ambil kelas contohnya 11 MIPA 5 karena dari ruang guru langsung ke sana gitu, jalan lurus kan. Kelas 11 MIPA 5. Nah, saya mencoba mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya berikan tentang pembuatan keyakinan kelas ya. Langkah yang pertama adalah membuat peraturan kelas nih. Ini saya ngomong dulu nih di depan gitu. Saya ngomong dulu sama anak-anak. Kita mau buat peraturan kelas nih. Ibu minta tolong sama kalian. Kalian maunya kalau kita belajar maunya bagaimana gitu. Aturannya harus bagaimana gitu. Ini mungkin untuk keyakinan kelas masing-masing wali kelas itu bisa membuat di kelasnya masing-masing. Tetapi kalau yang namanya keyakinan belajar bisa untuk semua guru. Kita ya, guru mata pelajaran, kita buat keyakinan belajar. Saat belajar sama ibu, gimana keyakinannya gitu. Ini sama ya, tinggal di ditiru aja. Gitu. Kemudian saya ngomong ini, terus di sini bagian sticky note kan, terus mereka nulis, terus ditempel sini, mereka masing-masing menempel. Nah, ternyata setelah itu mereka itu mungkin belum paham atau memang nggak paham. Ada beberapa yang saya minta mereka buat peraturan, tapi mereka nulisnya yang penting ada kipas angin gitu. Itu kan bukan peraturan ya namanya ya gitu kan. Tapi ada cuma beberapa orang sih. Ya. Ini langkah pertama, membuat peraturan kelas. Nah, langkah keduanya, merubah peraturan menjadi kalimat positif. Setelahnya itu kan saya baca nih satu-satu ya.
Ini yang sama, ini ada beberapa kelompok kan tuh ya. Yang sama-sama itu saya kelompokan. Yang sama kayak kebersihan, kayak jangan berisik, jangan main HP, jangan ngobrol gitu. Ini. Yang ada yang ini, yang dua ini yang penting kipas angin. Terus apa? Guru favorit saya Pak Herman gitu. Emangnya disuruh ngapain kalau ini? Ini ada di sini dua nih. Yang ini saya kelompok-kelompokan kan. Ya, kelompokkan. Kemudian setelah itu ada kata-kata yang ada kata jangan, ada kata apa gitu. Itu saya ubah ke dalam kalimat yang positifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyarikan peraturan telah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Ini saya ada di sini kan ada jangan berisik, terus apalagi jangan ngobrol kalau lagi belajar, terus ada kata-kata apalagi jangan hidupin HP keras-keras dan yang lainnya. Itu saya sarikan menjadi menghargai dan menghormati orang lain. Itu masuk ke dalam itu semua kan. Kalau kita bicara keras, itu kita tidak menghargai orang lain. Atau kalau saat ada guru kita berisik, itu tidak menghargai. Gitu kan. Atau kita ngomong kencang-kencang juga itu tidak menghargai orang lain. Kemudian, keyakinan kelas 11 MIPA 5 ini cuma ada 2. Jadinya karena itu semuanya kelompoknya menjadi menghargai dan menghormati orang lain, sarinya. Kemudian di sini ada yang kata-katanya tuh, saya pengen kelas bersih. Kalau belajar jangan ada sampah kalau ini. Nah itu saya sarikan lagi menjadi menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelas di dalam kelas 11 MIPA 5 itu cuma ada 2, yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Jadi menghargai dan menghormati orang lain itu kan umum ya. Ada perilaku-perilaku yang pecahan-pecahannya. Yang tadi kayak si Aldi merokok di depan orang, kan itu tidak menghargai, tidak menghormati orang lain. Kemudian yang terakhir, mensosialisasikan keyakinan kelasnya dengan membuat dan menempelkan poster di kelas. Jadi posternya ada di kelas sih. Harusnya ada ini. Ada posternya, kalau udah selesai, idealnya sih ditandatanganin sama ketua kelas. Salah satunya ya guru dan wali kelas dan ketua kelas itu tanda tangan di dalam keyakinan kelasnya. Wali kelasnya tanda tangan, terus KM-nya tanda tangan sebagai perwakilan siswa. Habis itu dicetak ke dalam posternya ini. Keyakinan kelas kami 11 MIPA 5, menghormati dan menghargai orang lain, menjaga kebersihan gitu. Nah, ini ditempel di dinding kelas. Sebelah sini, belakang, ini sama di depan. Jadi 4. Jadi semuanya nanti anak bisa baca dan menyentuh ke dalam hatinya. Pembawaannya seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Dan dengan berakhirnya aksi nyata itu, terima kasih sudah mendengarkan tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk yang kurang jelas atau yang mau bertanya atau yang mau mengomentari, menanggapi dan yang lainnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Silahkan diminum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mengenai keyakinan kelas, itu saya pernah dulu sebelum ada CGP ini melihat suatu peraturan di sekolah lain, maaf. Iya. Dan peraturan itu ada poin-poinnya atau konsekuensinya. Misalnya tidak menggunakan dasi 1 poin. Iya. Kemudian terlambat 5 poin. Sampai di total sekian, dan akhirnya anak tersebut kan sudah diedarkan peraturan itu, kesepakatan sekolah diedarkan,
Jadi si anak itu sudah paham bahwa udah saya melanggar 140 poin nih. Wah, kena SP1 nih. Nah, seperti itu. Apakah tindakannya setelah restitusi itu ada gitu peraturan-peraturan yang konsekuensinya dibakukan atau maksudnya diumumkan ke sekolah langsung seperti itu. Ya. Jadi saya harap sih sekolah kita pun seperti itu. Gitu. Biar kita tidak dianggap seorang guru yang hanya menghukum saja atau mau menang sendiri gitu ya, tidak mendidik secara pendekatan gitu kepada siswa apa masalah-masalahnya sehingga siswa tersebut jadi banyaknya yang kita hakimi gitu. Kita hakimi kemudian siswa itu tahu-tahu udah keluar mundur gitu ya. Ya kan kita tidak boleh gitu ya main cut aja itu siswa, kita cari dulu apa permasalahannya seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya tanyakan, apakah mungkin gitu nanti Hal seperti itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab dulu ya Bapak. Ya, Bu Kartini, itu masih berlangsung di beberapa sekolah, termasuk di pesantren anak saya masih seperti itu. Jadi ada poin-poinnya. Sampai kalau nanti tercapai poin tertentu dia dikeluarkan dari sekolah, dikembalikan ke orang tua. Tetapi dalam restitusi ini, Bu, itu berarti masih masuk ke dalam konsekuensi. Dia masuk ke dalam konsekuensi. Nah, poin itu masuk ke dalam hukuman. Jadi yang paling ini adalah konsekuensi, tapi tidak perlu kita poin yang pakai poin yang membuat anak itu menghitung poinnya dia gitu. Kita ingin anak tuh bukan yang ngitung poin dan bukannya keluar, tapi kita berharap anak menjadi pribadi yang jauh lebih baik ketika konsekuensi itu terjadi dan ketika restitusi itu terjadi. Maka memang tidak diharapkan sekolah kita melakukan konsekuensi yang menggunakan poin itu, karena harapan kita siswa itu sadar sendiri dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu ya Bu Kartini. Nah, silakan mungkin Bapak Kepala Sekolah ada mau menambahkan? Ya, silakan Bu Dian mau menambahkan. Jangan Makasih Bu ya. Teman-teman, kita belajar bareng-bareng ya. Alhamdulillah Bu Eni ini mengajak kita untuk di pengindasan ini gitu. Jadi kita tambah ilmu. Yang saya cermati tadi dari aksi nyatanya, apa yang ada di sosial media tidak seindah kenyataannya. Ternyata kan gitu ya. Bu Eni aja tuh harus setting dulu. Memang harus. Di lapangan kan tidak seperti itu. Bu Tati 27 jam, 9 kelas, halo apa kabar, bikin seperti itu. Itu memang harus dicari gitu ya Pak. Maksud saya dalam hal ini, arah pendidikan kita memang udah ke arah situ. Ya kita bercoba berubah, harus mau menggunakan cara-cara model seperti ini untuk pembelajaran di kedepannya gitu. Tapi memang tadi saya bilang 27 jam, 9 kelas dengan siswa membawa problematiknya sendiri-sendiri itu PR buat kita gitu, bagaimana cara ngadepinnya. Kalau nunggu sadar, ya itu tadi kapan sadarnya. Tapi kalau dengan bentuk poin akan bertentangan dengan tadi restitusi. Memang harusnya kita sudah bisa menjalankan. Maksud saya gini, ada titik poin mungkin dari keilmuannya Bu Eni nih yang baru, terus dari kebijakan Bapak Kepala Sekolah, mumpung terus duduk bersama dengan teman-teman BPBK, bagaimana sih merumuskan ini berjalan dengan baik gitu di sekolah kita. Kita nggak salah dan hukuman-hukuman ini ya kita harus hindari. Kalau menurut saya sih, namanya sekolah, bagus atau enggaknya satu guru, udah. Anak nggak akan main handphone kalau bapak ibu gurunya nggak main handphone.
anak nggak berisik kalau bapak ibu gurunya juga malah ada Teladan di ya. kelas. Nggak ada yang akan merokok di kamar mandi kalau ditunggu di dalam kelas. Nggak akan ada kejadian-kejadian itu. Nah selama kitanya tidak punya disiplin positif, susah menularkan itu ke siswa. Harus mau refleksi kita dominan salahnya ada di bapak ibu guru gitu. Merokok apapun tindakannya, mau bolos apapun itu tidak akan terjadi ketika kita bisa mengawasinya dengan baik. Kerjasama gitu ya, bukan saya juga secara pribadi diri sendiri agak kesusahan gitu. Pasti harus kerjasama dengan tim piket atau BK dan lain-lain. Balik lagi sih menurut saya budaya positif itu bisa jalan dimulai dari peran sentralnya tetap guru. Guru itu harus mau berubah dan ada kebijakan-kebijakan yang mendukung perubahan itu gitu. Kita harus didukung baik itu sarpras dan lain-lain, pokoknya kita harus didukung. Bagaimana terus bisa mengimbas juga ke siswa tanpa harus kita hakimin, dia sadar sendiri, oh ini saya salah, oh ini nggak boleh dilakukan gitu. Butuh waktu dan effort, tapi memang harus mulai berubah ke arah situ. Nggak boleh lagi kita pakai hukuman-hukuman yang seperti ini gitu. Mungkin itu Pak, silakan ditanggapi dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Dian atas tanggapannya. Saya mungkin sedikit menambahkan dulu ya Pak. Tentunya gini, siswa kita tuh mungkin memang banyak masalah. Tapi kita selalu harus berpikir bahwa yang baik itu jauh lebih banyak. Kalau siswa kita ada 950 orang, kemudian yang bermasalah hanya 50 orang, 900-nya itu kan baik gitu semua. Jadi kita berpikirnya yang positif ke arah yang anak-anak yang baik. Kemudian juga kalau guru kita ada 52 orang, kemudian setengahnya kalau diajak berubah ogah-ogahan, masih ada setengah yang mau diajak berubah gitu. Mari, benar tadi kata Bu Dian, kita mulai perubahannya itu sedikit demi sedikit, juga nanti lama-lama insya Allah akan tercipta yang kita harapkan, yang positif yang kita harapkan. Silakan Bapak ditanggapi. Tadi dua ya, tadi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah dipaparkan dan ada tanggapan. Jadi yang pertama untuk budaya positif pengimbasan ini ya, tadi ada segitiga restitusi. Nah ini sebenarnya ini ya, model ini bagus kita terapkan ya. Kita sebagai guru ya di kelas, sebelum pembelajaran kita kan harus membuat kesepakatan kelas dulu ya, semua sampai ke nilai dan sebagainya itu kita harus bersepakat dulu dengan siswa. Ini bisa diterapkan seperti itu. Terus apalagi wali kelas ya, wali kelas, pembina eskul, ini bisa diterapkan yang tadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas bisa dilaksanakan ya itu. Supaya apa? Supaya siswa itu tadi menyadari dan bisa memperbaiki perilaku melanggarnya gitu. Jadi dia sadar gitu. Tadi kan tidak hukuman gitu. Dia sadar, menyadari itu. Dia tahu perilaku yang melanggarnya mana gitu. Cuma kita juga bertanya bagaimana kondisi mungkin ini menit ini menyadari, menit kemudian ya nggak tahu gitu ya. Itu jadi kalau diterapkan bagus tuh ini. Nah terus di sisi guru bisa nggak mengendalikan emosi, misalkan di posisi tadi 5 posisi manajer gitu, bisa nggak dengan lemah lembut kepada anak yang melanggar, dengan kondisinya juga bagaimana, malah kan timbulnya emosi kan kita. Nah bisa nggak dengan karakter kita sendiri gitu, bisa mengendalikan emosi kita, bisa sebagai manajer tadi gitu, jadi tidak inilah maksudnya kita bisa mengendalikan emosi lah gitu dari segi kita sebagai guru gitu, bisa enggak gitu. Nah berarti kan kita harus berusaha untuk bisa berusaha untuk sebagai posisi manajer tadi. Nah diharapkan siswa juga bisa
sadar gitu. Tadi kan dari dulu juga kan banyak yang sekolah-sekolah tata tertibnya per poin. Poin ini berapa nanti diakumulasi gitu ya. Ya tadi itu masih hukuman tadi kan. Nah, tadi inginnya sih siswa itu bisa menyadari ya, menyadari, kalau sudah menyadari dia bisa memperbaiki perilaku melanggarnya tuh apa, bisa berubah gitu. Kalau sekarang ketahuan merokok, berarti kan harusnya sadar, oh saya tuh nggak boleh merokok di sekolah, berarti kan enggak ya, tapi kan berulang terus. Nah bagaimana tindak lanjut selanjutnya kalau yang seperti itu gitu. Kan kesadarannya berarti kan ada perubahan waktu juga kan, berubah gitu. Kita manusia gitulah bisa berubah lagi, kesepakatannya bisa berubah lagi, bisa melanggar lagi gitulah. Sekarang udah menyadari ternyata bisa. Nah itu mungkin gimana karakter semua mungkin ya akan berbeda-beda. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa saya tambahkan, keyakinan kelas ini bisa dievaluasi setiap dari waktu ke waktu. Jadi tidak dia itu fleksibel gitu, tidak tetap nggak setiap tahun gitu ya, nggak kaku. Dia fleksibel. Nanti mungkin ada kesalahan, ada nggak di kesepakatan kelas? Kalau nggak ada, ditaruh lagi gitu di situ. Kemudian memang benar kita dukungan dari semua, kolaborasi dari semua untuk menentukan melakukan segitiga restitusi ini gitu, supaya anak terhindar dari hukuman dan perilakunya itu tetap gitu, nggak berulang lagi kayak gitu, melakukan kesalahan lagi seperti itu. Tetapi nggak apa-apa, selama anak masih berulang lagi, kita lakukan lagi segitiga restitusi itu terus menerus, nggak apa-apa, sampai siapa yang bosan, gurunya atau siswanya gitu, sehingga menghasilkan perilaku mereka yang tetap gitu ya. Jadi begitu mungkin. Dan kapankah kita bisa melaksanakan ini? Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah tahu satu ilmu gitu kan, coba kita terapkan. Kita berubah dulu, jangan nunggu teman, ngeliat teman. Kita dulu deh yang berubah nih, yang di sini nih, yang udah paham nih tadi gitu ya. Ya, Bu Haji, Bu Kartini, ya berubah dulu ya kita. Berubah dulu dengan ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Ada 5 posisi kontrol, terus juga kita kalau marah ke anak juga kita harus pahami dulu, gali dulu dia karena apa. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi ya? Posisi kontrolnya makanya kalau dia memang jangan dikasih. Siapa pengukur? Jangan pilih. Aku malah milih, nggak mau sama dia, mau sama ini gitu. Canda ya, canda. Kita pengen yang lebih baik. Ya, kita mulai aja dari diri kita sendiri. Yang ini kita sadari kesalahan kita, istighfar, udah menjadi penghukum dan menjadi ini, kemudian kita berusaha menjadi lebih baik. Sedikit nggak apa-apa. Kita butuh waktu yang panjang untuk menentukan, mewujudkan budaya positif ini. Kita butuh waktu, ya. Tapi waktu itu akan habis kalau kita tidak lakukan langkah pertama. Kita lakukan langkah pertama kita dari hari ini. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Iya, sedikit mungkin Bu, sangat bagus banget ini, karena ini juga hampir sama ya Bu, yang kemarin saya Di PMM. restitusi gitu. Kemarin saya sendiri mempelajari itu tuh sangat memukul saya sendiri sebenarnya gitu. Saya banget. Pertama saya benar. Iya gitu. Tapi ya gimana lagi gitu, karena memang keadaan seperti ini. Tapi ternyata tadi sudah dipaparkan sama Bu Eni, ini adalah tugas kita bersama. Harus ada kerjasama yang baik, bahwa anak itu tidak yang salah sepenuhnya, tapi tetap kita juga ada andil gitu. Maka dari itu udah jelas tadi disampaikan oleh Bu Eni, kita harus sabar,
harus lebih apalagi pokoknya intinya adalah anak tidak boleh dikasih hukuman, ya kan? Kita tetap harus mengarahkan anak bahwa apa yang mereka lakukan itu harus Ada cepat latar disadari, belakangnya juga. ya, karena sangat kompleks banget anak-anak kita datang ke sekolah itu permasalahannya banyak dari rumah. Kita juga harus prihatin dengan keadaan anak-anak kita. Dan harus kita yang harus memperhatikan, bukan orang tua saja yang di rumah, tapi tugas-tugas kita juga semuanya. Dan ternyata tidak boleh dikasih hukuman. Mohon maaf, saya sering ngasih hukuman, tapi dengan kemarin udah belajar dan tadi sama Bu Eni tuh luar biasa. Insya Allah saya akan istighfar, gitu. Tapi saya lagi sedikit menghindar. Kalau udah itu pergi aja kan daripada saya emosi gitu kan. Itu mungkin salah satu cara agar saya tidak gampang ngomel atau emosi gitu. Karena kita yang sudah paham banget di lapangan itu seperti apa. Memang benar anak itu lagi sampai anak ini udah datang belum gitu. Nah, itu aja sih Bu En. Yakin ini adalah tugas kita semua. Mungkin tadi Bu Dian sudah disampaikan. Pertama adalah kita sebagai Bapak Ibu guru di sini menyadari selama ini kita mengajar udah benar atau belum gitu. Karena yang jadi masalah bukan anak itu sendiri, tapi kita juga yang terlibat. Terima kasih, gitu aja Bu En. Iya, masih kebiasaan dari sekolah-sekolah yang lain juga. Gitu. Kalau kita nggak ngasih hukuman, gimana gitu? Nah, akhirnya ada satu kesimpulan, boleh menggunakan posisi kontrol tergantung situasi. Gitu. Jadi kalau kayak yang tadi, anak itu lagi, udah direstitusi, mungkin dia bisa kurang kasih sayang itu. Kita gali ya ini. Iya, betul. Tapi kita bisa jadi penghubung dan buat merasa bersalah kalau kondisi dan situasinya memang mengharuskan seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi Bu, jadi bukan guru BP aja yang galak gitu. Iya. Kalau gak dijudesin tuh mah. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung. Ada lagi kan? Nggak ada? Nggak ada lagi. Nanti saya minta satu orang untuk di videoin sama Bu Uji tentang umpan balik ya, biar videonya bagus. Boleh siapa aja? Boleh Bu Yudi aja nanti ya. Itu hubungan dengan BP. Hubungan matematika. Kita sama-sama membaca basmalah. Enggak, tadi kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Sekarang kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.